Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Ustadzuna Al-Ustadz Indra Cahyadi dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menghidupkan kita, dan itu berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dan memperbanyak bekal ya. Dan tidak ada lagi bekal yang lebih baik selain bekal takwa, karena memang itulah yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Dalam situasi apapun kita harus tetap mempertahankan kadar ketakutan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan berupaya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kalau kita punya kemampuan seperti itu, insya Allah kita akan diwafatkan Allah dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Hanya pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah Nabi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah kisah tentang Nabi kita Ibrahim. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ini paling tidak memiliki 3 gelar. Jadi Nabi Ibrahim punya 3 gelar ya. Yang pertama disebut dengan Abul Anbiya ya. Jadi Nabi Ibrahim ini punya 3 gelar. Yang pertama disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abul Anbiya'i, bapaknya para nabi. Karena seluruh nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu merupakan buah doa dari Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah dari mereka itu seorang rasul ya. Jadi Nabi Muhammad merupakan keturunan langsung dari Nabi Ibrahim, jalurnya Nabi Ishak. Makanya kalau kita baca sejarah seperti itu silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia juga bergelar ulul azmi ya. Jadi ada 5 rasul dalam Al-Quran yang memiliki kekhususan, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azmi itu artinya tekad. Ulul azmi artinya
orang yang memiliki tekad, orang yang memiliki energi yang tidak pernah habis, sehingga ketika mereka menghadapi berbagai macam tantangan pada zamannya, mereka senantiasa mampu melewati semua tantangan-tantangan itu karena mereka punya tekad yang membaja. Biasanya orang-orang yang punya tekad yang membaja itu disebut juga sebagai orang yang memiliki ekstra kesabaran. Berarti Nabi Ibrahim ini dia mendapatkan gelar ulul azmi karena tantangan yang dia hadapi itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan manusia pada umumnya, bahkan yang dihadapi oleh Nabi pada umumnya. Anda bayangkan bapak-bapak dan jamaah sekalian, dia menghadapi raja yang sangat tiran ya, yaitu Raja Namrud. Yang kedua, tantangan dakwahnya juga sedemikian besar. Beliau ini kan lahir di Irak, tapi pada waktu itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di daerah Syam. Daerah Syam ini kira-kira melewat seputar Palestina, Jordan dan lain-lain sebagainya. Anda bayangkan berjalan pada waktu itu tidak ada helikopter, tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Berjalan kaki atau menggunakan kendaraan dari Irak ke Syam. Kemudian dari Syam ke Mesir. Dari Mesir ke Jazirah Arab, ke Mekah. Itu semuanya perjalanan panjang. Kembali lagi ke Mesir, kemudian berjalan lagi ke Jazirah Arab. Karena pada waktu itu dia membawa istrinya dan anaknya Nabi Ismail. Ya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dititipkan di Mekah, kemudian kembali berdakwah. Setelah itu datang lagi ke Mekah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih Nabi Ismail sebagai cara Allah untuk mensyariatkan ibadah kurban. Sehingga karena tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu sangat begitu besar, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gelar ulul azmi karena dia melampaui dan bisa melewati semua tantangan-tantangan besar itu. Nah, gelar yang ketiga adalah Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Wattahadallahu Ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil? Karena di dalam hatinya itu sudah tidak ada cinta yang lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan gelar ini itu dalam peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Anda bayangkan, ini adalah anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun, ditunggu-tunggu. Dan ketika anak ini sudah menjadi besar, Allah Subhanahu wa taala uji dia untuk menyembelih sang anak. Ini kan suatu tantangan kejiwaan yang sangat besar, ujian psikologis yang luar biasa dahsyatnya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dia mencintai Nabi Ismail, tetapi dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih tunduk dan memilih mendahulukan, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga di dalam diri Nabi Ibrahim, di seluruh kalbunya itu, yang ada cuma cinta kepada Allah, cinta-cinta kepada selain Allah itu hampir tidak ada atau tidak ada sama sekali. Nah, jadi kata Khalil ini bapak-bapak dan jamaah sekalian itu dari kata khullah. Khullatun. Khullatun itu, khullah ya. Sesuatu yang merasuki ke dalam jiwa kita, ke dalam sanubari kalbu kita, dan memenuhi seluruhnya. Jadi seluruh hati kita itu dipenuhi oleh khullah, oleh cinta. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan khullah. Karena itu para ulama mengatakan khullah ini itu adalah puncaknya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nihayatul mahabbah ya. Nihayatul mahabbah. Nihayah ini artinya puncak. Mahabbah itu artinya cinta. Puncak cinta. Sudah tidak ada lagi. Nabi Ibrahim tidak menyisakan sedikit pun cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang ibadah ini ya, kalau kita berbicara tentang penyembahan kepada Allah, yang harus ada di dalam diri kita ini al-mahabbah. Ibadah itu maknanya bukan sekedar kita merendahkan diri, menghinakan diri, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu makna yang terdalam dalam kata ibadah itu adalah kamalul mahabbah. Cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita misalnya salat tidak ada mahabbah, tidak ada rasa cinta di dalam diri kita, maka salat kita tidak diterima. Karena cinta kepada Allah itu termasuk rukun dalam ibadah. Ada 2 rukun dalam ibadah itu. Yang pertama, kamalul mahabbah, cinta yang sempurna, dan kamalul khauf, takut yang sempurna. Jadi harus ada 2 unsur itu dalam peribadatan. Dalam sholat, dalam zakat, dalam haji, dalam puasa, dalam ibadah apapun. Harus muncul yang namanya al-mahabbah wal khauf, cinta, dan pada waktu yang sama juga disertai oleh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalil, kekasih, karena dia tidak lagi menyisakan cinta yang lain kecuali cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya dari seluruh nabi-nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil, sebagai kekasihnya itu cuma 2 orang. Cuma 2 nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim dan yang kedua Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang tersendiri dibandingkan dengan seluruh para nabi. Itulah sebabnya kenapa kita kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat Ibrahimiyah, salawat kepada datuknya Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang pesan-pesan Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Quran itu. Nah, kita bisa lihat misalnya pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 132 ya, bisa dilihat ya. Al-Baqarah. Sekarang ini Muhammadiyah ya. Kemarin saya mengikuti pelatihannya namanya MBBA ya. MBBA. Mengajar belajar bahasa Arab Al-Qur'an. Jadi sekarang itu seluruh jamaah-jamaah Muhammadiyah kalau perlu belajar menerjemahkan kata per kata dari bahasa Al-Quran. Karena salah satu pesan Al-Quran itu bukan cuma diamalkan, tetapi juga untuk dipahami. Nah, cara untuk memahami Al-Quran itu dengan memahami makna kata per kata ya. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah 132 sambil kita praktek cara menerjemahkan. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub wa
Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapannya ya. Wa wassa biha, dan mewasiatkan dengannya. Siapa yang berwasiat? Nabi Ibrahim. Dia berwasiat kepada siapa? Kepada anaknya. Ini wasiat. Jadi wasiat itu bahasa Arab. Wa Ya'qub, demikian juga dengan Nabi Ya'qub. Jadi ada dua nabi yang berwasiat kepada anaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa, innallaha, sesungguhnya, istafa, memilih. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kadang disebut Muhammad al-Mustafa, Muhammad yang terpilih. Istafa lakumuddina, lakumuddina. Ya baniya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, memilih untukmu. Jadi sebuah agama, yaitu maksudnya agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu sekali-kali mati, sekali-kali jangan mati. Fala, jangan, tamutunna, meninggal atau mati saja, illa, kecuali, wa antum, dalam keadaan kalian, dalam keadaan kalian muslimun, pasrah, muslim. Nah, wa wassa biha Ibrahim, dan ingatlah Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapannya. Nah, kata-kata ucapannya ini, ucapan Nabi Ibrahim yang dia wasiatkan kepada anak-anaknya itu terdapat dalam ayat sebelumnya, ayat 131. Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu, aku berserah diri, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Artinya apa Bapak-bapak dan jamaah sekalian? Berarti yang diajarkan, yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, adalah materi tentang tauhid. Jadi hak di sini itu bisa kita terjemahkan dengan makna tauhid. Nabi Ibrahim mewasiatkan ajaran tauhid, ajaran akidah kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub juga melakukan hal yang sama. Maka di sini terdapat satu nilai pendidikan. Kalau kita berharap anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti nanti kepada kita, yang bisa nanti menambah pundi-pundi pahala kita di akhirat, karena anak-anak kita rajin mengucapkan istighfar dan taubat. Ingat dalam sebuah hadis dikatakan, setiap kali anak kita beristighfar dan memintakan ampunan untuk kita, setiap kali itu pula nanti derajat kita naik, pundi-pundi pahala kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak meskipun kita mati. Itulah untungnya kalau kita punya anak yang soleh dan soleha. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membuat anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Ajarkan mereka tentang akidah, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya hampir seluruh cucu-cucunya diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sebagai para nabi dan rasul. Kenapa? Karena sejak dini diajarkan ini tentang tauhid.
Maka kalau kita meninggal nanti jangan cuma berwasiat ini ada surat tanah, BPKB, ini sapi, ini motor. Lupa berwasiat kepada anak-anak kita, jangan kau nanti gara-gara cowok menikah kau dengan orang kafir. Jangan kau nanti gara-gara cewek pindah agama kau. Ya, murtad. Nah, kita upayakan anak kita, cucu keturunan kita memiliki akidah yang sama dengan kita. Karena tauhid ini satu elemen, satu persoalan yang sangat fundamental di dalam ajaran kita. Dan dampaknya luar biasa ajaran tauhid itu. Membuat orang merdeka, membuat orang punya tujuan hidup yang jelas. Dan itulah yang membuat bangsa Arab itu menjadi bangsa yang maju. Bangsa Arab ini kan bangsa yang ketinggalan zaman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau dibandingkan dengan bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa India, ini orang Arab zaman dahulu kasihan, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika mereka diperkenalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah tauhid, tentang ajarannya Nabi Ibrahim yang pernah mereka lupakan, maka mereka kemudian berubah menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang terdepan. Bahkan kata salah seorang sejarawan barat, dia menjadi bangsa yang melampaui zamannya karena pencapaian mereka yang luar biasa. Apa rahasia dari semua itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada mereka visi misi hidup yang jelas. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu energi tauhid ini menjadi energi, memberikan dorongan yang tidak pernah habis kepada bangsa Arab, kepada para sahabat untuk melakukan perbaikan-perbaikan, untuk melakukan pembebasan-pembebasan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang memiliki kekuatan tauhid itu tidak akan pernah habis bergerak. Kemarin ada pengajian di sini para muballighin ya. Muhammadiyah itu salah satu cirinya adalah gerakan Islam. Harus bergerak. Nah, energi yang membuat kita bergerak itu kalau kita punya spirit, kalau kita punya energi. Nah, energinya itu karena kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita juga pasti mati semuanya kan? Nah, kita berharap setelah kita mati itu ya kita mendapatkan pahala, mendapatkan surga yang tertinggi. Ya, kalau perlu bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perlu ya, bukan kalau perlu, wajib. Kita upayakan wajib. Nah, itulah yang mendorong kita untuk beramal sampai kita mati. Bahkan saking pentingnya beramal, kalau misalnya besok terjadi hari kiamat dan kalau misalnya di taman kita ada satu genggam katakanlah pohon mangga, ya kita tanam dulu agar itu bisa menjadi amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Tauhid kepada Allah mengajarkan kita harapan-harapan seperti itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah istafa, memilih. Nah, perhatikan, siapa yang memilih agama Islam ini untuk kita? Allah sendiri. Makanya bapak-bapak dan jamaah sekalian, menjadi muslim itu bukan cuma pilihan pribadi, tetapi itu adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita dari sekian umat manusia ini. Allah pilih bapak, ibu, adik-adik menjadi muslim. Itu nikmat. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama dengan agama Islam. Tidak semua orang. Iya kan? Anda bayangkan sekelas siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu apa kurangnya terhadap perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kurangnya sedikit pun. Harta dia berikan, nyawa dia berikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia hidayah. Allah tidak memilih dia menjadi seorang muslim. Jadi sekali lagi, pilihan kita menjadi seorang muslim itu bukan cuma pilihan pribadi, tapi itu karena berkat hidayah. Hidayah itu taufik, hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkhususan itu. Memilih untuk kalian Islam. Ad-din di sini maknanya adalah Islam, bukan agama yang lain. Nah, di beberapa hari terakhir ini ada kembali viral ya. Salah satu pernyataan orang Jakarta lah.
semua agama benar di mata Tuhan. Dengar Pak ya. Semua agama benar di mata Tuhan. Ajaran ini sebenarnya sudah lama populer. Semua agama benar. Semua agama benar. Istilah lain dari semua agama benar itu disebut dengan pluralisme namanya. Pluralisme. Semua agama benar. Semua agama, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, itu benar di mata Tuhan dan semuanya akan masuk surga. Nah, sekarang kita ingin melihat sebenarnya pernyataan ini itu bertentangan dengan ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, "Innallaha astafa lakumuddin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian sebuah agama. Makna din di dalam ayat itu adalah agama Islam. Karena itu di dalam ayat ini terkandung satu isyarat bahwa satu-satunya agama yang benar itu cuma Islam, yang lain salah secara i'tiqad, secara keyakinan. Cuma dalam persoalan toleransi, muamalah sehari-hari ya kita toleran, ya kita menghormati. Tetapi dalam persoalan keyakinan kalau kita ditanya, agamamu yang benar apa Islam yang lain salah? Nah, saya ingin memperdalam menambah penjelasan tentang pluralisme agama ini. Pluralisme agama itu salah satu cara mereka berpikir disebut dengan logika piramid begini, Pak. Menurut orang yang mengajarkan paham pluralisme agama, perbedaan antara Hindu dan Buddha, Kristen dan lain-lainnya itu cuma perbedaan dalam level, kalau istilah mereka itu eksotorik namanya, agak berat ya, eksotorik. Cuma perbedaan pada lapisan luar, pada tampilan luarnya saja. Ya bolehlah kita terjemahkan dalam makna syariat. Hanya perbedaan dari tata cara beribadah. Perbedaannya cuma di sini, di lapisan luarnya. Di sini Islam berbeda, Yahudi berbeda, Kristen berbeda. Pada level syariat, kalau orang Yahudi menyembahnya begini, kalau orang Kristen cara syariatnya begini. Nah, perbedaannya cuma pada masalah syariat. Tapi mereka katanya menyembah Tuhan yang satu, yang disebut dengan the one, istilahnya itu, the one. Nah, sekarang pertanyaannya bapak-bapak dan jamaah sekalian, ini argumentasi alasan seperti ini benar atau tidak? Tidak benar, karena sama enggak Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Yahudi? Tidak sama konsepnya, tidak sama bentuk, tidak sama pemahamannya. Allah itu mau enggak disembah dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani? Tuhan kita mau enggak disembah? Tidak mau. Allah itu hanya mau disembah dengan cara yang dia inginkan sendiri. Perhatikan itu alasannya. Allah hanya mau disembah dengan cara yang dia inginkan sendiri. Dan cara itu dia ajarkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sholat maghrib 5 rakaat diterima atau tidak? Tidak. Karena Nabi kita tidak mengajarkan. Berarti artinya Nabi tidak ajarkan, Allah tidak mengajarkan. Karena semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi sumbernya dari Allah. Berarti Tuhan kita sama enggak dengan Tuhannya orang Yahudi? Tidak sama, kasihan. Beda. Karena itu cuma akal-akalannya orang-orang ini. Orang-orang yang berpahamkan pluralisme agama. Tuhan kita itu tauhid. Ajaran kita itu tauhid. Mengesahkan Allah. Kita hanya mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kita katakan la ilaha. La ilaha illallah. 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 Tidak sama. Mereka juga mengatakan begini. Yahudi, Nasrani dan Islam itu adalah milahnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi mereka mengatakan
istilahnya itu millah Ibrahim. Millah Ibrahim. Jadi millah Ibrahim itu ada 3 dia bilang. Yahudi, Kristen, kemudian Islam. Semuanya ini itu adalah millahnya Ibrahim. Millah itu artinya ajaran. Ajaran Nabi Ibrahim. Benar kalau dikatakan Yahudi dan Kristen ini, Islam ini asalnya itu dari ajaran Nabi Ibrahim. Maksudnya dari ajaran dari Nabi. Ini kan Yahudi diajarkan oleh Nabi Musa. Tapi Yahudi yang bagaimana? Yahudi yang masih mempertahankan ajaran asli dari Nabi Musa. Kristen benar ya, yang waktu itu kalau dia masih mempertahankan ajaran asli dari Nabi Isa. Tetapi ingat, begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wajib semua pengikut-pengikut yang beragama dengan agamanya Nabi Musa dan agamanya Nabi Isa, katakanlah mereka beragama dengan agama Yahudi, katakanlah mereka beragama dengan agama Kristen, ya. Wajib mereka masuk ke dalam Islam dan bergabung dengan syariatnya Nabi Muhammad. Wajib. Kalau misalnya ada orang Kristen ya, masih menjalankan ajaran murni dari Nabi Isa, kafir atau tidak? Kafir. Kenapa? Karena dia wajib. Karena kehadiran syariat Nabi Muhammad itu menghapus semua syariat-syariat Nabi terdahulu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa hidup pada zamanku, pasti mereka akan ikut kepada ajaranku. Dan sebenarnya kalau kita mengkaji kitab perjanjian lama yaitu Taurat dan kitab perjanjian baru yaitu Injil, informasi tentang keberadaan nubuah Nabi Muhammad SAW itu telah disampaikan. Nah, cuma karena mereka itu benci, dengki. Kenapa orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad? Karena ternyata Nabi Muhammad itu bukan berasal dari bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Meskipun bangsa Yahudi dan bangsa Arab itu sama-sama punya datuk yang sama. Datunya siapa? Nabi Ibrahim. Makanya disebut dengan bangsa Semit. Nenek moyangnya sama kesian. Cuma ternyata orang Yahudi itu dengki, benci, hasad. Nah, salah satu faktor orang itu tidak mau menerima kebenaran itu salah satunya karena faktor dengki. Mereka dengki kepada Nabi Muhammad SAW karena ternyata berbeda dengan harapan mereka. Jadi sebenarnya millah Ibrahim itu cuma yang asli sampai saat ini cuma satu, yaitu apa? Islam. Kenapa millah Ibrahim itu yang asli cuma satu? Karena antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan ajaran Islam itu sama. Apa? Tauhid. Kalau Yahudi mengenal banyak Tuhan, Kristen mengenal banyak Tuhan. Tauhid atau tidak? Tidak, karena ini salah. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim itu Yahudian, bukanlah seorang Yahudi, wala Nasraniyan, bukan juga seorang yang beragama dengan agama Nasrani Kristen. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, tauhid, condong kepada kebenaran, muslim. Nah, itu. Makanya kalau dikatakan Nabi Kristen ini juga ajaran Nabi Ibrahim, itu kita katakan salah. Karena tidak ada kesamaan ajaran inti Nabi Ibrahim dengan ajaran Kristen. Kristen Trinitas, 3 dalam 1. Ajarannya Nabi Ibrahim tauhid, mengesahkan Allah. Sama atau tidak? Tidak sama, berarti coret. Ini cuma klaim saja, itu cuma pernyataan sepihak. Ternyata setelah kita konfrontasi, setelah kita pertemukan, ternyata ditemukan perbedaan yang mencolok. Di sini Trinitas, di sana tauhid. Sama tidak? Tidak sama, berarti ini botek. Yahudi sama tidak?
tidak sama, dicoret. Nah sekarang Islam sama tidak? Sama, intinya sama. Tauhid. Islam tauhid. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim juga tauhid. Karena itu ajaran Nabi Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim yang asli, itu cuma ada dalam agama kita. Dan agama Islam itu dipilihkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan karena itu jangan sekali-kali kau mati kecuali kau dalam keadaan muslim, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak yang meninggal ya. Tapi alhamdulillah ini sekarang kondisi kita di Berau ini sudah mulai ada perbaikan ya. 2 hari terakhir saya lihat di berita sudah tidak ada informasi yang meninggal ya. Sebenarnya tidak penting kita mati karena apa kan Pak ya? Mau mati karena apa? Penting nggak kita mati karena ini? Tidak penting. Juga tidak penting kita mati di mana. Ada orang yang beranggapan mudah-mudahan saya mati di Arab, di Mekah. Mati di Mekah itu dikesankan sebagai mati yang baik, mati yang mulia. Kita katakan Abu Jahal itu mati di mana? Abu Jahal mati di mana? Ya di Mekah, bahkan kuburannya Abu Jahal. Saya pernah nonton di YouTube-nya Arman Maulana, kalau siapa namanya? Iman Maulana. Itu dia pernah mencari jejak kuburannya yang diyakini di situ Abu Jahal atau Abu Lahab dikuburkan. Ternyata dikuburkan di daerah-daerah Mekah. Mati mulia atau tidak? Tidak. Seandainya mati di Mekah itu satu kemuliaan, nggak mungkin para sahabat itu, para ulama itu bertebaran menyebarkan Islam di Nabi kita sendiri meninggalnya di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bapak-bapak dan jamaah sekalian, tidak penting kita mati di mana. Tidak juga penting kita mati karena apa. Cuma ya kita juga berdoa lah, jangan juga mati karena corona, karena repot. Ya kan Pak ya, Pak Haji kan? Anunya susah, fardu kifayahnya ini, aduh. Itu yang kita khawatirkan. Ya tapi semuanya itu kan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi yang bersangkutan mendapatkan tambahan pahala dengan syakit yang dia derita ya. Karena dalam sebuah hadis orang-orang yang menderita dalam satu penyakit tertentu itu dia mendapatkan satu tambahan pahala kalau dia sabar. Makanya kalau saya memilih mana yang lebih baik, mati mendadak atau mati diawali dengan sakit terlebih dahulu. Bapak-bapak pilih yang mana? Mati mendadak. Kalau mati mendadak, untungnya dalam tanda petik tidak merepotkan anak kita. Tapi kalau kita mati diawali dengan sakit, mungkin istri kita repot, anak kita juga repot. Tapi kalau istri dan anak-anak kita sabar dengan masalah yang kita hadapi, kan itu juga menjadi ladang pahala dan kita juga masih sempat bertaubat. Beda kalau kita tiba-tiba serangan jantung mati, kesiannya belum sempat kita bertaubat. Nah, itulah kalau kita milih-milih ya sakit-sakit duluan lah. Tapi jangan juga sakit parah. Ya kan kita cuma berdoa, kan segala sesuatunya kan itu semuanya ada dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, jadi bapak-bapak dan jamaah sekalian, ini yang penting. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tadi malam ini hampir tidak bisa tidur. Karena saya ditelepon bapak saya kayaknya sudah mau ke sana gitu. Jadi enggak bisa tidur tadi kan. Baru kita belum vaksin mau pulang susah ini. Makanya hampir tadi malam itu tidak bisa tidur ya. Kita cuma pasrah saja, bertawakal. Ya mungkin ini satu dosa juga karena ya tapi repotnya ya itulah repotnya kalau anak perantauan seperti ini. Kalau kita juga tinggal di kampung ya susah juga. Ya itulah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, sekali lagi mari kita berupaya mati dalam keadaan muslim. Nah, bagaimana caranya mati dalam keadaan muslim itu? Yang husnul khotimah lah. Itu gampang Pak, sederhana. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, ya sholat kita perbaiki, bacaan Al-Quran kita ya kita perbaiki dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya hubungan kita dengan orang tua kita kalau masih hidup, ya kan? Jangan sampai kita ada masalah dengan orang tua kita.
hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Karena itu silaturahim dengan kerabat itu wajib hukumnya. Nah kalau kita mudik pulang kampung dengan tujuan silaturahim kepada orang tua, kepada saudara, itu sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi diperbaiki hubungan dengan keluarga kerabat, sepupu kah, paman kah, babi kah, acil kah, kalaki kata orang kampung kami. Nah, kemudian perbaiki hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga. Kalau semuanya ini baik, insya Allah baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan sesama manusia, dengan keluarga kerabat, terutama dengan mama-mama, dengan bapak-bapak kita ini, insya Allah kita akan diberikan karunia Allah meninggal dalam keadaan baik. Kalau tidak, apa sih rahasianya almarhum bupati kita itu, Muharram, sehingga dia diberikan keistimewaan seperti itu? Katanya, saya juga belum bisa mengatakan itu, karena kita nggak menyaksikan. Kuburan jasadnya masih utuh ya, wallahu alam. Tapi apa rahasia beliau? Saya itu pernah safari maulid dengan Nabi dengan bupati itu, dengan bupati Muharram itu, ke Biduk-Biduk, ke Batu Putih, mulai dari Pesayan. Beliau itu sambil berdakwah sambil juga rapat. Tidurnya rata-rata kalau ada kegiatan dengan SKPD itu jam 12 malam, Pak. Tapi tidak pernah telat bangun sholat malam 3:30. Padahal itu capek lagi safar. Jadi untuk kualitas ibadah saya tidak meragukan. Bagaimana dengan silaturahimnya? Intinya silaturahim itu bapak-bapak dan jemaah. Jangan bapak-bapak tidur masih menyisakan dendam di dalam diri kita. Nah, Bapak Muharram itu mungkin saya yakin tidak punya dendam terhadap orang lain. Anda bayangkan waktu itu ada demo buruh di kantor, di halaman, di depan rumah dinas bupati. Saking jengkelnya itu buruh-buruh ini, dia membawa topeng monyet gitu Pak. Monyet keliling-keliling itu nah. Permainan monyet yang dibawa pakai gelinding ditarik-tarik. Ini siapa? Bupati katanya teman-teman itu. Sampai ketahuan sama Dandim. Diteleponlah bupati. Ini sudah keterlaluan ini para buruh ini Pak Bupati. Masa sampean disamakan dengan monyet? Kalau sampean bilang kita tindak ya kita tindak langsung ini. Jangan Pak Dandim, bagaimanapun itu juga rakyat saya. Biarkan mereka seperti itu hak mereka. Jadi Anda bayangkan sekelas beliau itu tidak ada dendam. Kalau dia sakit hati Pak, marah, wajar tidak? Wajar. Anda bayangkan Anda diserupakan dengan monyet. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, oleh mereka kan mereka sampai bangun tenda. Tapi wallahi dia manggil saya itu Syekh. Tidak ada dendam saya itu. Dan saya memang berusaha tidak memaafkan kesalahan. Saya itu sudah banyak ditipu-tipu oleh keluarga, oleh orang lain. Ada yang saya titipkan jaga sawit, ternyata sawitnya tidak pernah datang untungnya dianggap. Saya maafkan semuanya. Masalah harta itu bukan urusan kita. Nah, itulah yang barangkali takwilnya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau katakanlah keistimewaan. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa. Ya, artinya kalau kita tidak bisa belajar dari tokoh-tokoh terdahulu itu kan jauh. Belum ada internet zaman itu Pak Ustadz. Kalau kita tidak sama kualitas ibadahnya wajar. Ya, kita ambil contoh yang terdekat, yang pernah hidup bersama-sama kita, yang pernah kita saksikan. Masa iya kan nggak bisa niru-niru sedikit kasihan. Jangan terlalu jauh Pak Ustadz dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu dulu nggak ada internet, nggak ada game. Coba yang dekat-dekat ya, kita ambil dekat ya. Nah, ya mudah-mudahanlah dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala atau kenikmatan meninggal dalam keadaan. Tapi intinya Bapak-bapak dan jemaah sekalian, yang ingin saya tekankan sekali lagi, pastikan, upayakan seluruh anak-anak kita wasiatkan dengan innallaha astafa lakumuddin. Pastikan anak-anak kita beragama dengan agama Islam. Tanamkan kepada mereka agama yang benar itu cuma Islam. Innad dina indallahil Islam. Insyaallah Islam merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau anak keturunan kita semuanya beragama dengan akidah Islam, insyaallah kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Kalau kita menjadi orang tua yang soleh,
orang tua yang muslim, yang pahalanya banyak, insya Allah anak cucu keturunan kita yang berbeda surga dengan kata kita bisa panggil. Kesini kona bisa kita panggil Pak. Dan kalau kita misalnya punya anak yang soleh dan solehah, anak itu bisa memberikan pertolongan kepada kita itu, Bapak aku kasihan kau dong, panggil dia, ya Allah, kita diberikan kesempatan. Setiap kita pasti menjadi seorang anak dan seorang bapak sekaligus. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf kalau ada pertanyaan disampaikan kepada Ustaz Indra Cahyadi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.